Kami lanjutkan dialog sore ini terkait dengan aplikasi Sirekap yang bermasalah bersama dengan mantan Ketua KPU Ilham Saputra dan juga Alphonse Tanujaya, pakar IT sekaligus pengamat security Vaksincom. Saya kembali ke Pak Ilham. Pak Ilham, tadi kalau kita melihat prosesnya, siapa kemudian yang harus bertanggung jawab dengan kegagalan sistem yang berulang kali terjadi pada Sirekap? Ya, saya kira penyelenggara pemilu harus bertanggung jawab dan menjelaskan kenapa ini bisa terjadi gagal gitu ya. Walaupun seperti kata Pak Alphonse bilang bahwa tidak semua gagal sebetulnya. Ada juga kemudian hasil dari OCR yang berhasil ditangkap oleh Sirekap. Tetapi kemudian KPU dengan kondisi seperti saat ini, dengan biaya yang lumayan besar, harusnya KPU siap untuk kemudian diaudit secara sistemnya atau Sirekapnya dan juga diaudit secara keuangan. Saya kira ini hal yang biasa saja dilakukan kalau kemudian ada terjadi persoalan pada satu program di kementerian kah atau di suatu pemerintah atau di institusi gitu ya. Jadi saya kira KPU tidak perlu alergi terkait dengan adanya permintaan dari masyarakat, permintaan dari masyarakat sipil agar kemudian siap diaudit terhadap proses pengadaan Sirekap ini. Oke, setahu Anda informasi yang Anda ketahui, siapa yang kemudian mendevelop kembali Sirekap ini saat ini? Jadi di masa kami sudah melakukan MOU dengan provider saat itu dengan ITB. Ya, kami sudah bekerja sama dengan ITB dalam menggunakan Sirekap dalam menjadi alat bantu pada Pilkada 2020 yang lalu. Dan di Pilkada 2020 yang lalu tidak terjadi masalah yang signifikan. Yang jadi persoalan adalah ketika itu jika ada daerah-daerah yang tidak ada sinyal, maka kami akan menolerir lah agar mereka tidak perlu mengirim Sirekap pada hari itu juga, tetapi bisa dibawa ke tempat lain. Nah, tetapi kemudian kami menganggap bahwa Sirekap ini bisa menggantikan situng dalam membantu proses penyelenggaraan pemilu pada 2024 yang lalu. Nah, tetapi kemudian setelah itu kami demisioner, ya, kami sudah MOU dengan ITB, kami demisioner, dan sampai saat ini kami tidak pernah kemudian diajak bicara, kemudian juga ada transfer knowledge terhadap bagaimana Sirekap ini proses bisnisnya seperti apa gitu ya. Kami tidak pernah diajak lagi dan kami tidak tahu sama sekali bagaimana kemudian Sirekap ini dikembangkan kemudian. Oke, baik. Pak Alphonse, kalau berbicara tadi ada sedikit tantangan begitu mengenai daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau. Kita tahu wilayah Indonesia begitu luas, penyebaran teknologi informasi, jaringan pun tidak bisa disamaratakan. Ini kemudian jadi satu kesulitan mungkin untuk mengimplementasikan Sirekap dengan OCR-nya. Kalau menurut Anda, apakah iya betul wilayah ini wilayah yang begitu besar yang cukup menjadi tantangan, atau mungkin ada kesulitan lain yang lebih besar lagi? Challenge dari wilayah memang ya itu akan memperlambat pengiriman dokumen. Lalu selain itu ya karena bervariasinya perangkat. Kalau dulu zamannya Pak Ilham kan dikumpulkan di kabupaten ada scanner. Kalau sekarang kan pakai kamera. Dan kamera dari tiap petugas TPS kan beda-beda. Jadi mereka tidak dibekali dengan kamera yang sama. Jadi ada kemungkinan kesalahan di situ. Lalu pada pengumpulan data itu, kamu bayangkan 800.000 lebih TPS mengunggah sekitar katakan masing-masing 5 dokumen, itu 4 juta dokumen diunggah pada saat yang bersamaan ke servernya Sirekap dan ditambah dengan dari seluruh Indonesia, seluruh dunia mengakses server Sirekap. Ya betapa sibuknya server itu. Jadi hal itu yang terjadi. Tapi kita sih harapkan ini sudah menjelang hari-hari akhir dan in the bottom line kan sebenarnya Sirekap itu posisinya mirip dengan quick count kan. Jadi yang diakui secara sah oleh undang-undang itu adalah perhitungan berjenjang dilakukan oleh KPU. Jadi kalau memang ada masalah, saya pikir kalau fokusnya ke Sirekap terus kasihan juga nih Sirekap nih. Nanti bisa-bisa nggak dipakai lagi gitu loh. Dan ini kan kurang fair juga gitu loh. Kalau menurut pandangan saya. Oke, baik. Pak Ilham, sebetulnya tidak hanya soal OCR juga, tapi nyatanya layanan cloud Sirekap juga mengkhawatirkan sejumlah pihak kita ketahui. Kalau menurut Anda, tadi tidak ada transfer knowledge lah dari komisioner sebelumnya ke yang saat ini. Bagaimana ke depannya teknologi bantuan Sirekap ini bisa kemudian dikembangkan atau disempurnakan supaya bisa meminimalisir error yang terjadi, kemudian bisa membantu pemungutan atau penghitungan suara berjenjang? Ya,
dalam proses siklus pemilu, kita tentu perlu mengevaluasi apa yang sudah dilakukan pada pemilu sebelumnya. Nah, pemilu 2024 ini mari kita evaluasi secara keseluruhan, especially for Sirekap, gitu ya. Apakah kemudian Sirekap yang sekarang diselenggarakan atau diadakan masih relevan pada pemilu 2024 yang akan datang, atau kemudian dikembangkan kembali dengan metode Sirekap yang versi baru, gitu ya, agar kemudian tidak terjadi lagi persoalan-persoalan seperti sekarang. Nah, waktu kita masih panjang, ada 5 tahun lagi ke depan untuk kemudian persiapkan itu semua, dan tentu KPU harus punya perencanaan yang tepat. Nah, setelah persoalan Sirekap kali ini, orang menjadi masyarakat atau publik menjadi alergi terhadap penggunaan teknologi informasi terkait dengan transparansi pemilu. Nah, ini saya khawatir kemudian nanti apapun sistemnya, apapun metodenya akan digunakan dalam rangka mentransparansikan penyelenggaraan pemilu, ini akan ditolak oleh publik atau oleh partai politik atau peserta pemilu. Nah, ini kekhawatiran saya. Padahal kemudian niat dari Sirekap itu adalah hal yang baik. Sirekap itu digunakan untuk transparansi dan menjadi pembanding bagi realcon yang ada, yang kemudian digunakan sebagai hasil resmi, yaitu adalah rekapitulasi manual di tiap tahap. Oke, baik. Pak Alfon, mungkin ada yang bisa ditambahkan apa yang perlu dikembangkan atau disempurnakan dari Sirekap ini? Dengan membuat Sirekap sedikit cerdik, jadi jangan sampai misalnya jumlah total itu bisa lebih kecil dari jumlah salah satu paslon, kan lucu gitu. Dan dengan sangat simpel, tiap field itu bisa dibatasi. Oke, maksimal satu TPS 300 suara. Ya kalau lebih dari 300 udah langsung minggir dulu, dicek dulu, jangan langsung diupload gitu loh. Jadi hal ini bisa sangat menekan tingkat error. Saya pikir error 1% ini dengan sedikit tuning yang cerdik, tidak perlu rumit, total tidak boleh lebih kecil daripada 3 suara yang lain, lalu suara salah satu paslon nggak boleh lebih besar dari total, lalu dibatasi maksimal suara tidak boleh lebih dari total suara. Kalau ada kelebihan itu langsung minggir, langsung dicek. Saya cukup yakin itu akan sangat mengurangi, bisa 50% lebih akan berkurang error yang terjadi, sehingga masyarakat tidak jadi alergi dengan hal ini. Dan juga keterbukaan dari IT juga, ya seperti Pak Ilham informasikan tadi, cobalah komunikasi dengan tim yang sebelumnya, bagaimana Sirekap yang sudah ada sedang dikembangkan, apa yang perlu disempurnakan. Jadi jangan lari sendiri aja gitu loh. Baik, baik. Kekeliruan dari input data Sirekap ini harus ditelusuri ya Bapak-Bapak, harus ditelusuri oleh KPU apakah memang semata faktornya karena teknis, karena teknologi OCR yang disebutkan oleh KPU begitu, apakah atau ada memang indikasi kesengajaan, quote-unquote, menggiring suara ke partai tertentu. Kita lihat nanti bagaimana sikap tegas dari KPU dan Bawaslu mengenai hal ini, dan semoga tidak menjadi bola liar di masyarakat mengenai aplikasi Sirekap ini. Terima kasih banyak narasumber saya sore hari ini, ada mantan Ketua KPU Ilham Saputra dan juga pengamat security Vaksinkom Alphonse Tanujaya sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat petang.